Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Kisah Nuaiman, sahabat yang suka bercanda, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal memiliki sahabat-sahabat dengan berbagai karakter unik. Salah satunya adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah, seorang sahabat yang terkenal dengan sifat jahil dan suka bercanda. Nuaiman tak hanya dikenal sebagai pribadi yang humoris, tetapi juga merupakan salah satu prajurit yang ikut serta dalam Perang Badar, sebuah perang penting dalam sejarah Islam. Meski sering bertingkah lucu dan membuat orang tertawa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyayanginya. Menukil kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi oleh Muhammad Nasrullah, disebutkan bahwa saking seringnya Nuaiman membuat suasana ceria, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ia akan masuk surga dengan tersenyum. Nuaiman memang kerap kali menghidupkan suasana di sekelilingnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali tersenyum melihat tingkah polanya. Kisah sahabat Nabi yang suka bercanda. Nuaiman bin Amr, salah satu sahabat Nabi yang terkenal suka bercanda, pernah melakukan keisengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan dalam buku Saring Sebelum Sharing karya Nardisha Hossein. Suatu hari, Nuaiman membawa buah-buahan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah. Tak lama kemudian, datanglah seorang penjual buah yang menagih pembayaran buah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Nuaiman, "Bukankah engkau menghadiahkan buah-buahan ini kepadaku?" Ternyata, Nuaiman membeli buah itu dengan utang dan berkata kepada penjual, "Bebankan tagihan ini kepada Rasulullah." Nuaiman lalu menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Benar ya Rasulullah, aku ingin menikmati buah-buahan ini bersamamu, tapi aku sedang tidak punya uang." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan akhirnya membayar tagihan buah tersebut. Dalam kisah lain yang dikutip dari Janibal Ma'rifat karya Dafiq Rohman, Nuaiman kembali mengerjai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa madu sebagai hadiah. Namun, tagihannya kembali dibebankan kepada beliau, dan respons Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama. Beliau tertawa lalu membayar tagihan itu. Sifat Nuaiman yang gemar bercanda tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, seorang badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menaiki unta. Beberapa sahabat memberi ide kepada Nuaiman untuk menyembelih unta tersebut agar mereka bisa makan daging unta. Mereka mengatakan, "Nanti Rasulullah yang akan membayarnya." Nuaiman pun menyembelih unta itu, dan ketika pemiliknya kembali, ia terkejut mendapati untanya telah disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari pelakunya, dan para sahabat serentak menunjuk Nuaiman. Dia bersembunyi di rumah Duba'ah binti Zubair, dan saat ditemukan, ia berkata bahwa ia hanya melakukan perintah sahabat-sahabat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa lagi dan membayar harga unta kepada badui tersebut. Cerita-cerita ini menggambarkan kepribadian jahil Nuaiman yang membuat suasana ceria. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanggapinya dengan senyum dan kelapangan hati. Bercanda dalam Islam. Dalam buku Adab Bercanda dalam Islam, karya Hafidz Mufti Sani, dijelaskan bahwa setiap muslim harus memahami tata cara bercanda yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering bercanda dengan istri, cucu, dan para sahabatnya, termasuk Nuaiman. Namun, candaan tersebut selalu disampaikan dengan adab yang baik dan penuh etika. Ada beberapa adab bercanda dalam Islam, yaitu 1. Tidak membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bercanda, dilarang menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal ini dapat merendahkan kesakralan dan keagungannya dalam percakapan yang tidak serius. 2. Tidak berbohong. Candaan harus selalu berdasarkan kebenaran, karena berbohong untuk membuat orang lain tertawa termasuk dalam perbuatan tercela yang tidak diperbolehkan dalam Islam. 3. Tidak saling menjelekan. Hindari menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan
atau merendahkan martabat mereka, karena hal ini dapat menyakiti hati dan menimbulkan permusuhan. 4. Tertawa berlebihan. Tertawa yang berlebihan dapat melemahkan hati dan mengurangi keseriusan dalam beribadah, sehingga seorang muslim dianjurkan untuk tertawa dengan bijaksana dan proporsional. 5. Tidak berkata buruk. Candaan tidak boleh mengandung kata-kata kotor, hinaan, atau bahasa kasar, karena perkataan buruk tidak mencerminkan akhlak seorang muslim yang beretika. Wallahu a'lam.